Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat untuk anak-anakku kelas 7 yang baru bergabung di SMPN 1 Garas. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara daring dalam kegiatan MPLS kali ini. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tetapi Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu yaitu Bu Desi Ulil Ilmi, biasa dipanggil dengan Bu Desi. Di SMPN 1 Garas, Ibu mengajar pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai bela negara. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara di masa pandemi COVID-19. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi sebagai sebuah negara yang merdeka. Yang pertama, ada intoleransi. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, korupsi. Yang keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, terorisme. Yang keenam, pengangguran. Ibu ulangi ya, ada beberapa tantangan yang ada di era globalisasi yang harus dihadapi oleh sebuah negara merdeka. Yang pertama yaitu ada intoleransi. Yang kedua ada kemiskinan. Yang ketiga ada pengangguran. Yang keempat kesenjangan sosial. Yang kelima terorisme. Yang keenam yaitu pengangguran. Untuk menjaga agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada, kita memerlukan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Ada 3 kata, yaitu kesadaran, berbangsa, dan bernegara. Mari kita cari tahu perkatanya. Yang pertama yaitu kesadaran. Kesadaran adalah suatu hal yang dialami atau dirasakan seseorang atau merasa tahu dan mengerti. Sedangkan berbangsa menyatakan dirinya memiliki kesamaan, keturunan, sejarah, bahasa, adat, dan wilayah dari pemerintahan yang sama. Sedangkan bernegara yaitu menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah. Jadi dapat disimpulkan secara singkat, kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu kondisi di mana seseorang secara sadar dan menyatakan dirinya memiliki kesamaan bahasa, keturunan, adat, serta ada di wilayah yang sama. Kesadaran berbangsa dan bernegara juga dapat dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai bela negara antara lain, yang pertama, cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang keempat, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam upaya bela negara sesuai tertuang dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Adapun keikutsertaan warga dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan cara yang pertama, belajar pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua,
kepelatihan dasar militer. Yang keempat, pengabdian sebagai prajurit TNI. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, kesadaran berbangsa dan bernegara sangat diperlukan untuk menjaga negara ini. Banyak sekali cara-cara yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghadapi pandemi ini, tetapi nyatanya masih banyak masyarakat di sekitar kita yang belum memahami benar masalah pandemi ini. Kalian sebagai seorang siswa, adapun kesadaran berbangsa dan bernegara yang dapat dilakukan untuk menghadapi pandemi ini yaitu antara lain melakukan social dan physical distancing, menggunakan masker setiap kali bepergian, mencuci tangan dengan sabun, mematuhi anjuran yang sudah diberikan pemerintah, serta protokol kesehatan. Dengan kalian melakukan hal-hal tersebut, berarti kalian sudah mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai seorang siswa sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang baik. Anak-anakku, demikian penjelasan kali ini dari Bu Desi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum Ibu akhiri pada materi kali ini, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk mengetes apakah kalian benar-benar memperhatikan materi kali ini. Pertanyaannya yaitu, sebutkan beberapa tantangan di era globalisasi yang harus dihadapi sebuah negara merdeka. Ibu ulangi ya, sebutkan beberapa tantangan di era globalisasi yang harus dihadapi oleh sebuah negara merdeka. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan, dan kehilafan. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.